Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita cerita lagi ya tentang kehidupan ini. Nih hari ini tentang rasa khawatir. Apakah kamu khawatir dengan kehidupanmu beberapa tahun terakhir ini, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak sekali orang yang khawatir dan ketakutan menghadapi kehidupan ini di akhir-akhir ini. Bahkan Pak Presiden, Pak Prabowo sendiri pun berkata dia beberapa malam sampai sulit tidur karena khawatir. Kenapa bisa ada rasa khawatir? Pasti ada sesuatu yang mengancam, yang menimbulkan rasa khawatir buat beliau, dan juga bukan hanya beliau ya. Bagi kita semua sebenarnya harusnya itu mengkhawatirkan. Tapi kalau mau dipikir, itu semua makhluk di dunia ini yang namanya makhluk hidup itu pasti akan mati. Tidak ada makhluk hidup yang abadi di dalam dunia ini. Jadi kenapa kita harus dilingkupi dengan rasa khawatir, rasa takut yang membuat kita justru tidak enjoy dalam kehidupan kita? Ada orang yang khawatir dengan, wah, ini kehidupan ke depan, ramalan orang begini begitu, membuat orang tuh jadi berpikiran yang negatif semua. Sebenarnya kita tidak perlu percaya pada ramalan, karena kehidupan kita itu sudah diatur dalam rancangan Tuhan. Kenapa kita mesti dilingkupi rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan? Ada orang yang sampai nggak bisa tidur karena khawatir. Beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita tentang rasa takut ya. Kalau takut kan berbeda dengan khawatir, rasa khawatir ya. Tapi rasa khawatir yang berlebihan itu akhirnya menjadi rasa takut. Khawatir akan begini, akan begitu dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau memang harus terjadi, bagaimana mungkin kita menahan supaya tidak terjadi? Doa kan? Doa, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kenapa kita mesti dilingkupi rasa khawatir, rasa takut yang seperti itu? Saya kira tidak perlu sampai berlebihan begitu ya. Karena rasa khawatir itu justru membuat kita jadi sakit malah. Tuhan dalam firman-Nya, Tuhan berfirman bahwa jangan takut. Jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan di dalam Alkitab berfirman jangan takut, itu ada 365 kata. Artinya tiap hari Tuhan bilang kita itu jangan takut. Jangan takut hai anakku, jangan takut. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Ya dan amin. Mau terjadi perang dunia ketiga ke? Memang kalau sempat sampai terjadi perang dunia ketiga, walaupun kita ini negara non-blok, negara yang tidak memihak negara manapun, kita netral, tapi
akibatnya tetap kita juga terima. Pastilah, karena bumi ini kan bundar. Udara itu di dalam dunia ini kan dia berputar. Nah, kalau memang nuklir itu dilepaskan, yang mungkin sasaran di satu negara itu langsung terkena, saat itu banyak yang mati. Tapi udara yang udara yang terbawa dengan butiran-butiran nuklir itu akan terbawa dan terhirup kita. Semua manusia dan semua makhluk di dalam dunia ini. Yang menyebabkan kita manusia mungkin akan musnah. Bukan manusia aja, seperti hewan pun, hewan-hewan pun pasti musnah lah. Tumbuhan pun demikian, karena tumbuhan juga dia butuh oksigen juga. Tumbuhan juga butuh oksigen. Nah, oksigen kalau sudah rusak karena terkontaminasi dengan nuklir kan menyebabkan segala macam penyakit, terutama kan kanker. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang seusia saya masih ingat ya, tahun 80 berapa ya, Chernobyl, yang musibah di Chernobyl, Rusia, waktu itu masih Rusia ya, terjadi kebocoran kan nuklirnya, dan itu mengakibatkan manusia seperti apa ya, kasihan, banyak yang penyakitan. Dan itu bukan cuma di situ, tapi akibatnya di negara-negara tetangganya juga kena. Karena udara tadi kan saya bilang, udara kan berputar, tertiup angin, berputar dia, terbawa kemana-mana. Kayaknya orang yang tahu tuh ada timbul rasa khawatir gitu ya. Kalau saya bilang enggak, saya nggak mau khawatir, saya nggak mau terintimidasi dengan rasa khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Toh satu hari kita akan pulang juga ke rumah Bapak kan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kepulangan kita supaya kalau pulang itu kita sudah punya rumah di surga. Kita mendapat tempat yang nyaman bersama Dia di sana. Bangunlah rumah itu selagi Bapak Ibu masih hidup di dunia ini, masih bisa membangun rumah itu. Berbuatlah, lakukanlah. Kalau selama ini kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain, cobalah mulai peduli. Mulailah berbagi, walaupun sedikit. Mulailah berbagi pada orang lain. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolonganmu. Berilah bantuan, jangan mempersulit orang. Kalau kamu punya jabatan yang berkaitan dengan urusan-urusan keperluan administrasi dari masyarakat, lakukan yang terbaik, jangan persulit, tapi lakukan yang terbaik, layani mereka sebaik-baiknya. Karena dengan kamu berbuat baik, tidak juga hilang sehelai rambut pun di kepalamu karena kamu berbuat baik. Dan juga kamu berbuat baik, bukankah Bapakmu di surga juga mengetahuinya? Jangan cari nama di dalam dunia ini. Cari muka lah gitu. Cari muka jangan sama manusia.
cari mukalah sama Tuhan, menyenangkan hati Dia, layani Dia, lakukanlah apa yang Dia kehendaki. Persiapkanlah waktumu pulang seperti apa, supaya waktu pulang kamu Tuhan panggil dengan baik, disambut malaikatnya, dibawa, dianterin ke rumahmu di surga. Tidak perlu rasa khawatir yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu. Tidak perlu khawatir yang seperti itu. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Apa sih yang kita khawatirkan? Apakah dengan kekhawatiran kita itu menambah berkat kita, menambah umur kita? Tidak juga kan? Tidak. Selalu mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan baik. Dia merancangkan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, seturut kehendaknya. Ada yang bilang gini loh, ih ibu ini kok di mobil terus, memangnya nggak punya rumah? Memangnya kamu mau ngasih aku rumah? Ya. Kalau kita ngomong tentang kebaikan-kebaikan di media sosial seperti ini, ada juga iblis yang terus ingin mengintimidasi. Adalah satu dua iblis yang berani, yang komennya nggak enak, take down tuh komennya. Komennya nggak bisa membangkitkan iman percaya. Buat apa disimpan? Saya tidak akan menjawab orang yang komennya jahat, komen yang bukan anak Tuhan, dan komennya jahat. Buat apa? Nggak usah dijawab. Yang perlu khawatir dan ketakutan itulah anak-anak iblis, anak-anak setan, anak-anak Lucifer itu. Takutlah kalau kematian menjemput mereka, mereka masuknya dalam api kekal. Yang menjemput mereka malaikat hitam, bukan malaikat berjubah putih, malaikat berjubah hitam yang akan menjemput mereka. Karena mereka grupnya kan itu, grup setan. Ngeri ya Bapak Ibu Saudara. Karena banyak di antara kita juga yang bukan orang percaya. Ada juga yang kamuflase, bilangnya Kristen, KTP-nya tuh Kristen, tapi sebenarnya bukan, penyembah setan. Itu orang-orang satanis. Ada KTP-nya Kristen sih, karena di KTP itu cuma ada tertulis beberapa agama kan, tidak ada satanis, nggak ada. Di Indonesia nih nggak ada. Mereka lah yang harus khawatir. Kalau kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita mati, kematian itu bagi semua orang tuh pasti. Tapi kita dijemput Tuhan.
para malaikat menyambut kita juga. Itu yang menyenangkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak perlu takut yang berlebihan ya. Banyak doa, banyak naikkan pujian penyembahan, karena ketika menaikkan pujian penyembahan itu rasa sukacita damai sejahtera itu Tuhan berikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.